Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nawal. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mari berdoa sama-sama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Ada berdoa tadi? Halo, Nawal. Ada berdoa tadi. Ulang lagi. Oh. Lupa buka suara. Kalau mulutnya jangan gerak-gerak. Kita mati. Coba ulang kembali berdoa sama-sama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Coba ya, ini perhatikan, kita latihan langsung aja. Coba dibaca dulu, ini yang membaca Nawal dulu. Silakan ini baca Nawal. Auzu, pakai ini ayat Al-Qur'an ini semuanya. Masih dalam surat An-Naba. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfahu fis-suri fata'utuna afwajan. Fata'utuna afwajan. Afwaja. Kalau berhenti afwaja ya. Kalau diteruskan baru afwajan. Coba Safira, baca Safira. Al-Quran. Enggak, ini yang sudah tertulis ini. Nampak? Ini kan ayat Al-Quran. Kamu aku apa ya? Nanda teko loh. Diulang-ulang baca. A'udzubillahi minas, kalau baca Al-Quran pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yauma. Jangan nanti kazabut. Yauma dulu. Yang berapa? Ya, yauma. Dan yang tertulis di layar laptop. Yauma yunfaku fis-suri fata'tuna afwaja. Ya. Jadi membacanya itu ya. Yauma yunfahu ya. Yauma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja. Kalau mau dinyanyikan pun boleh. Yauma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja. Jadi ini ada di dalam, masih dalam surah An-Naba itu ya. Supaya cepat belajarnya, sebab kita sebentar belajar tapi mengerti. Yauma yunfakhuna. Sekarang yang hadir kan masih berdua. Coba yang pertama kali dulu menerka, mentebak. Nanti sudah ditebak baru dijelaskan. Di dalam ayat yang ini, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Coba Nawal dulu. Ada enggak yang sudah pernah dipelajari dalam susunan kata-kata di sini atau susunan kalimat? Ada. Nah, ini sengaja sudah dimerahkan semuanya ya. Yang dimerahkan itu berarti sudah dipelajari, wajib tahu. Kalau yang tidak merah ya enggak apa-apa. Karena tidak dipelajari. Jadi kita bukan melihat subjek predikat lagi. Jadi
dulu melihat subjek predikat itu hanya pola untuk melatih supaya mengerti susunan. Kan kalau seperti ini sudah jadi ayat dia. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Jadi waktu membaca ayat itu sudah tahu kita bagaimana susunan-susunannya. Ada enggak di sini sudah dipelajari Nawal? Ada ya yang merah. Coba uraikan itu menurut pengetahuan yang sudah Nawal ketahui. Bagaimana menguraikannya nanti? Coba. Bergantian setelah itu baru Sapira. Nanti terakhir Fi huruf jar. Terus Suri yang dijarkan. yang dijarkan apa? Yang dijarkan suri. Ya, dibaca As-Suri, kan ada alif. Suri. Ya, As-Suri. Bedanya pakai alif lam sama tidak? Itu sama-sama. Bedanya kalau nggak ada alif lam umum sifatnya. Kalau pakai lam jelas. Jadi kalau Fisuri itu namanya fi huruf jar As-Suri yang dijarkan. Ya. Coba Sapira. Coba di masih yang tadi itu. Sekarang menjelaskannya. Yang mana yang sudah dipelajari. Ini dibantu ini. Dikasih pakai warna merah. Suri. Suri sudah dipelajari. Fi huruf jar dan suri yang dijarkan. Arti yang dijarkan itu apa? Apa artinya yang dijarkan? Bukan itu kan? Oh, lain. Bukan itu arti. Apa maksudnya lah maksud? Apa maksud dijarkan? Bukan arti kata suri, tapi maksud yang dijarkan apa? Kan fi huruf jar, as-suri yang dijarkan. Apa maksudnya? Apa maksud yang dijarkan? Coba Nawal, apa maksudnya yang dijarkan? Kan fi huruf jar. Terus as-suri yang dijarkan. Yang dijarkan itu apa maksudnya? Yang dijarkan. Atau yang digoreng gitu. Atau yang disambal. Gitu. Apa? Ayo Sapira, lomba. Apa arti yang dijarkan? Fi huruf jar. Yang menerangkan. Kalau pi kan huruf jar. Arti huruf jar apa? Coba dulu. Arti huruf jar apa? Atau tugas huruf jar apa tugasnya? Nawal, apa tugas huruf jar? Apa kerjanya gitu? Nggak tahu, Ustaz. Masa nggak tahu? Tapi huruf jar, apa kerjanya huruf jar? Sapira? Arti huruf jar itu apa? Huruf kan punya arti dia, cuma arti menjar-jar-jar itu apa arti? Dijarkan gitu. Apa itu? Nggak tahu kedua-duanya. Itu makanya harus mengerti apa yang dibaca, apa yang dibahas, harus paham ya, supaya cerdas nanti, supaya pandai gitu. Jadi jangan nanti itu kata orang, itu kata kita, tapi kita nggak ngerti. Arti kalau huruf jar itu dia membuat kata benda berbaris bawah akhirnya. Kalau kata benda, kalau kata ganti itu berubah. Misalnya ana menjadi ya, kalau huwa menjadi hu, anta menjadi ka gitu. Kalau dijarkan. Jadi ini fi membawakan baris kata benda yang jelas atau kata. Mana kata benda di sini? Coba, mana kata benda? Nawal, Fira?
As-suduri. 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 Mana suduri? Jangan mereng-mereng bacanya. Lurus-lurus. Mana Suduri. pula? Mana suduri? As-suduri. Mana pula as-suduri? Coba lihat matanya. Asuri. Nah, kenapa as-suduri? Sapira, mana kata benda? As-suri. Nah, mana yang dijarkan dia as-suri itu? Mana bekas dijarkannya? Coba, mana bekas dijarkan oleh yang as-suri itu dijarkan oleh fi? Hah? Fi kan huruf jar. Yang bekas dijarkannya di as-suri itu mana? Huruf ro. Hah? Huruf ro. Ya, huruf ro. Kan baris bawah. Jadi as-suri ini kenapa dia ro-nya berbaris bawah? Itulah yang dijarkan oleh fi. Yang dijarkan oleh fi. Huruf jar berapa? Coba sebutkan saja jumlahnya saya jumlah. Berapa huruf jar kemarin? 9. 9. Nah, ya, jadi kalau masuk huruf jar yang 9 itu, kalau ada kata benda di belakangnya, maka kata benda ini ke bawah barisnya dibuatnya. Jadi apa fungsi tugas huruf jar? Membawahkan baris kata benda yang terakhir. Nah, itu makanya fisuri. Ya, nah, itu baru yang dipelajari. Nah, baru kalau artinya ya tadi itu. Kalau fi apa artinya? Arti lagi. Terjemahan fi apa? Pada. Atau di boleh. Pada lah yang tepat sini. As-suri tadi apa? Terjemahannya apa, Sapira? Terjemahannya? Apa terjemahannya tadi? Ada dibaca tadi? Sangkakala. Ya. Sangkakala. Sangkakala tahu nggak, Sapira? Tahu. Apa itu? Trompet. Tapi jangan dibayangkan trompet seperti trompet mobil, trompet tahun baru orang Nasrani, atau trompet musik. Jadi kalau suri itu adalah sangkakala itu berbentuk trompet, tapi sebenarnya itu supaya orang paham, mengerti, supaya mengerti orang. Jadi berbunyi ya. Nah, jadi pisuri. Nah, ini kan ayat Al-Quran ini. Yauma yumpahu pisuri patatuna afwaja. Jadi kata yauma belum dipelajari, kenapa dia baris di atas dan apa fungsinya. Yumpahu pun belum dipelajari, fa pun belum dipelajari, taktuna pun belum, afwaja pun belum. Yang kita kenal masih pisuri. Cuma kalau dilihat artinya. Kalau diartikan ini ya, yauma itu apa artinya di situ, Sapira, kalau lihat terjemahan yauma? Yaumayu. Enggak, yauma apa terjemahannya? Pada hari. Itu pada hari. Ya, Nawal ada Quran terjemahan. Ya, pada hari. Lihat ya, jadi yauma itu artinya pada hari. Yaum, pada hari. Kalau yumpahu apa terjemahannya situ? Sapira, lihat terjemah. Ditiup. Ya, oke. Ditiup atau dihembus. Jadi ada nanti hari, pada hari ditiup. Apa yang ditiup pada sangkakala atau pisuri itu di sangkakalanya. Pisuri pada sangkakala. Fi huruf jar. Itu yang baru pelajar kita Al-Quran. Jadi pada hari ditiup orang nanti pada sangkakala. Fa yang satu lagi, maka tak tuna, kamu pun datang, kamu pun muncul. Situ apa terjemahnya, Sapira? Berikut kalau fatak tuna afwaja, coba terjemahkan semua. Coba terjemahkan semuanya. Pada hari, semuanya. Pada hari. Pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Itu sudah terjemah bahasa Indonesia itu.
Kalau menurut kata-kata, yauma itu artinya pada hari. Yumpahu itu artinya ditiupkan. Pisuri pada sangkakala. Fa-nya itu maka. Tak tuna kamu datang. Afwaja berbondong-bondong. Nah, menurut pengetahuan Sapira sama Nawal, sudah dipelajari berapa kali nanti sangkakala ditiup kalau mau kiamat, kalau mau ke akhirat? Sudah pernah dengar? Tahu Ustaz. Berapa kali? Oh, belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Ya, kita belajar isi Al-Quran. Sapira sudah pernah dengar berapa kali trompet ditiup? 2 kali. Udah. Berapa kali? 2. 2 kali Nawal. Ya, 2 kali nanti ya. Pertama ditiup nanti waktu seperti kita ini, seperti bagus-bagus ini. Kalau sudah datang kalau datang kiamat, maka ditiup nanti. Tapi bunyinya enggak tet 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 tet. Bukan gitu. Enggak tahu lah wallahu alam. Begitu bunyi itu datang, bagaimana Sapira? Pernah dengar ceritanya? Tiupan pertama? Tiupan pertama untuk memusnahkan kalau nggak tahu. Iya, memusnahkan. Habiskan. Habis seluruh bumi, habis planet berbenturan semuanya, habis semuanya. Nanti harinya ada itu. Lalu Yang kalau kedua sudah membangkitkan. tiupan kedua. Jadi ini tiupan, nampaknya di ayat ini tiupan keberapa ini? Maka kamu pun datang berbondong-bondong. Sudah tiupan berapa ini? Kedua. Ya, Nawal, sudah tiupan kedua ini. Kita belajarkan hari bulan puasa, jadi mengerti kita. Jadi nanti 2 kali tiupan. Tiupan pertama habis binasa, semuanya runtuh, berterbangan seperti debu. Nanti jarak antara tiupan pertama, pernah Sapira mendengar antara tiupan pertama dan kedua, Sapira? Enggak ya? Belum pernah. Lupa. Nawal sudah pernah gurunya sekolah di SD cerita? Belum. Nah, dengarkan ya. Jadi jarak antara pertama dan kedua itu di dalam keterangan Rasulullah atau di keterangan yang sudah dipelajari selama 40. Tapi enggak disebutkan 40 hari tidak, disebutkan 40 tahun tidak, 40 bulan pun tidak. Jadi yang disebutkan hanya 40. Jadi selama 40 baru datang tiupan kedua. Jadi tiupan kedua itu ini maksudnya patak tuna afwaja, kamu pun datang berbondong-bondong. Tapi kita belum belajar fa, belum belajar tak tuna, belum belajar afwaja. Terjemahan bisa saja, cuma dalam bahasan kata, kalimat, undang-undang bahasa Arab belum. Yumfahu pun belum. Kalau yauma bisa begitu-begitu aja lah, ya, hari. Jadi nanti hari itu akan datang. Jadi kita enggak, kalau orang yang menjadi hamba Allah yang beriman, tidak perlu takut. Nanti datang malaikat mengatakan, jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Bergembiralah kamu akan masuk surga. Kita gempa saja sudah takut, enggak, Aspira? Nawal? Gempa saja sudah takut. Itulah, ini nanti nih, habis ini. Tapi entah kalau misalnya kiamat besok. Kalau besok, ya memang terasa itu gempa. Tapi kita kan sudah mati duluan. Entah kalau pas sedang hidup, kalau misalnya besok kiamat nggak jadilah hari raya, habislah ini semuanya. Tapi kan nggak tahu, wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Ya, jadi pelajaran kita di sini masih jar majrur, kedua-duanya benar, sudah bisa melihat. Tapi kalau yauma tidak bisa diuraikan, cuma menerjemahkan bisa. Yumpahu pun
tidak ngerti kita, cuma dia menerjemahkan dia. Nah, kalau terjemahan yang dibaca Safira itu sudah terjemah bebas itu. Coba sekali lagi terjemahnya Safira, lambat-lambat menerjemahkan. Pada hari sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Nah, kan pada hari berarti harinya ini, harinya ini ya, ditiupkan sangkakala, pada hari sangkakala, langsung sekali ini dibuatnya. Pada hari sangkakala, pada hari sangkakala baru ditiupkan, ya, ditiupkan. Jadi semuanya nanti habis ya. Cuma itu makanya rajin-rajin sekolah supaya bisa dapat ilmu. Kalau dapat ilmu sambil membuat amal soleh dari ilmunya. Semua nanti habis meninggal ya. Cuma Ustadz perhatikan memang keenakan di dunia ini memang lupa orang kadang-kadang hari akhirat. Yang teringat orang enaknya di dunianya aja. Baik, ini ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wah, ini sudah gabung Sudah gabung Balkis sama Najwa. Ini diulang lagi. Halo, sudah bisa nyambung Balkis? Udah? Udah. Nah, coba baca ini Balkis dulu baca ini ayatnya ini. Ini ayat Al-Qur'an langsung yang di layar ya. A'udzu dibaca. Ini Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Coba siapa ada hadir? Najwa? Ada. Coba silakan. A'udzu pakai a'udzu ya karena Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kalau cucu-cucu opung semuanya sudah bisa membaca, sudah senang. Cuma yang nggak bisa itu hanyalah menguraikan bentuk-bentuk asal-asal kata itu ya. Nah, tadi sudah diuraikan yang merah ini Najwa sama Balkis. Yang merah ini coba apa ini namanya? Coba Balkis dulu yang merah ini. Jar majrur. Uraiannya. Jar majrur. Tadi apa arti yang dimajrurkan itu apa? Kalau jar apa artinya jar? Huruf jar itu apa artinya? Coba Najwa, apa arti huruf jar? Kalau artinya ini memang pada, cuma maksud dari huruf jar itu apa? Yang dimaksud dengan huruf jar kan ada 9. Yang dimaksud dengan huruf jar itu apa? Najwa sama Balkis? Ada di dalam. Ya, kalau fi itu betul di dalam. Enggak yang dimaksud huruf jar. Huruf jar itu kan 9. Yang dimaksud dengan huruf jar apa? Yaitu membuat menyatukan dua kata. Menyatukan dua kata. Oh, bukan. Coba ini yang sudah tadi nggak dapat juga, tapi akhirnya sudah dapat. Coba apa itu Safira yang dimaksud dengan huruf jar? Halo, Safira. Nawal. Apa itu yang dimaksud huruf jar? Laptopnya habis, lampu mati pula. Di Semabur. Ya. Coba Nawal, apa yang dimaksud dengan huruf jar? Huruf jar. Apa tadi? Tadi sudah diterangkan.
Harus cucu opung itu harus pintar-pintar semua. Kalau taruhlah huruf jar nggak mengerti, yang dijarkan apa tadi? Yang dijarkan? Kan yang mana yang dijarkan ini, Nawal? Yang dijarkan ini yang mana? Yang mana, Ustaz? Yang mana pula? Bukan Berarti nggak ayat yang memperhatikan. mana? Iya, tapi yang dibaca orang tadi. Berarti Nawal waktu menerangkan itu nggak dilihat. Yang dijarkan di ayat yang pertama tadi. Yang dijarkan Asuri. Nah, apa maksud yang dijarkan? Ayo. Mungkin dapat enggak? Balkis mungkin sudah ngerti apa maksud yang dijarkan Balkis. Dilihat ya, dilihat. Jangan ke yang lain dilihat-lihat. Kalau belajar enggak boleh gitu. Kalau yang lain lihat enggak dapat. Apa maksudnya Balkis yang dijarkan? Kalau fi huruf jar, apa pula maksud huruf jar? Kalau Asuri apa yang dimaksud dengan huruf jar? Yang dijarkan? Bahasa Indonesia? Jelaskan fi. Bukan. Yang mungkin nggak dapat ya, Najwa, perhatikan. Yang dimaksud dengan yang dijarkan itu dibuat kata benda itu menjadi baris bawah seperti suri ini. Akhirnya akhir katanya seperti ro-nya itu kan suri, nggak surah lagi, nggak suru. Sebenarnya kenapa berani kita membaca suri tidak dibaca dengan surah? Karena dia telah dijarkan, dibuat baris bawah oleh fi. Jadi yang fi maksudnya adalah huruf yang membuat kata benda di belakangnya ini berbaris bawah. Ini kan kata benda. Itulah. Jadi apa yang dimaksud dengan huruf jar? Yaitu membuat kata benda ini baris bawah. Apa yang dimaksud dengan yang dijarkan? Yang dijarkan itu ialah dia berbaris bawah akibat ada huruf jar. Gitu loh. Kepintarannya cucu-cucu opung semuanya. Nanti kamu jadi apa ini? Jangan macam Najwa, jangan terpikir misalnya kalau hafal itu ya. Cuma kalau nggak pula mengerti bentuk-bentuknya nanti ya kurang pas juga. Nah, jadi kalau ini pisuri, ini huruf jar, Ustadz atau opung. Apa arti huruf jar? Dia membawakan baris akhir kata dari kata benda. Ini yang dijarkan, makanya namanya jar majrur. Ya. Sedangkan yauma belum belajar. Tadi sudah diartikan ini oleh Sapira. Kalau Balkis bisa mengartikan ini semua sampai sini, apa aja? Yauma hari. Yauma hari. Terus kalau yumpahu? Yunfahu ketika. Atau lihat terjemahan Al-Qur'annya boleh. Yumpahu apa? Tiup. Ditiup. Awalan dia, kita belum belajar itu. Cuma menerjemah bisa. Cuma bentuk kata kerjanya belum belajar. Jadi pada hari ditiup. Pisuri. Sangkakala. Iya, pada sangkakala. Jadi pada sangkakala itu. Jadi pada hari ditiup pada sangkakala. Yang sangkakala itu tadi sudah, kalau menurut pengetahuan Balkis, sangkakala itu apa? Trompet. Trompet. Tapi jangan dibayangkan seperti trompet-trompet yang nembus anak-anak itu ya. Tret, itu enggak. Nanti enggak tahulah kita bagaimana. Cuma maka disebutkan trompet supaya orang agak mengerti, paham. Ya, Najwa. Coba Najwa lagi. Menurut pengetahuan Najwa yang sudah pernah dengar cerita atau di sekolah, berapa kali sangkakala atau trompet ditiupkan Najwa? Pertama ditiupkan yang berapa kali kok? Berapa kali? Cuma ditanya berapa kali, bukan kapan. Iya. 3 kali, 5 kali, 2 kali, sekali? 2. Baru dijelaskan. Pertama, kapan ditiupkan? Ya, Balkis pernah dengar tiupan pertama kapan?
Belum pas dunia mau dihancurkan. Kapan mulainya nggak tahu kita. Misalnya hari ini kan hari Rabu ya. Rabu hari ini. Iya. Oh iya ya. Rabu. Kalau kiamat besok, besoklah ditiup. Terasa kita itu hancur semua. Apa yang dihancurkan? Planet bumi, seluruh planetlah berantakan, berterbangan seperti debu. Tapi kita nggak tahu kapan. Tapi nanti kalau kita sudah mati, kita kan entah sampai nanti bertabrakan itu ditiupkan kita sudah mati. Tapi kita nanti taunya itu kalau sudah ditiupkan, waktu tiupan kedua kapan? Tiupan kedua. Ada pernah dengar? Tiupan kedua kapan itu? Kalau tiupan pertama waktu dihancurkan alam, gunung-gunung semua berantakan, semua habis. Tiupan kedua? Pas di padang mahsyar. Membangkitkan, hari berbangkit ya. Hari berbangkit nanti padang mahsyar. Jarak antara tiupan pertama kedua pernah dengar berapa jarak? Nawal berapa? Berapa tadi Nawal? 2. Nawal ngawur juga ini ya. Tadi sudah diterangkan. Sapira sudah muncul nak? Belum. Berapa jaraknya? Belum pernah didengar Nawal. Tadi sudah diterangkan, tapi entah bagaimana ya, kok nggak nyambung ya. Baru diterangkan sudah hilang. Jadi nanti jarak antara tiupan pertama sama kedua itu dalam keterangan Rasulullah disebutkannya 40. Tapi enggak disebutkannya 40 hari, tidak disebutkannya 40 tahun, pokoknya 40. 40. Begitu nanti sudah 40, entah 40 hari, entah 40 masa, entah 40 tahun, enggak tahu. Pokoknya 40, maka datanglah tiupan kedua. Disitulah nanti fataktuna afwaja. Lihat tulisan ini, fataktuna afwaja. Maka datanglah kamu, semua manusia sejak dari Nabi Adam sampai pas hari kiamat itu, afwaja berbondong-bondong. Coba siapa bisa jawab? Apakah bertemu nanti kita tiupan pertama ini? Coba. Apa jawabnya? Coba apa jawabnya kalau Najwa, apa jawab? Balkis? Nawal? Tadi tanyanya gimana? Enggak juga serius ya. Sekarang kan tiupan 2 kali. Ya. Tiupan pertama itu begitu awal kiamat itu tiupan pertama. Sudah itu sudah di tiupan pertama itu 40 hari. Pakai hari lagi. 40 jaraknya. Baru datang tiupan kedua. Pertanyaan Ustadz, kira-kira nanti tiupan pertama itu bertemu kita apa enggak? Apa jawabnya? Coba Nawal, Fira, Balkis, Najwa. Coba mulai berpikir ya, berpikir. Bagaimana? Bertemu kita apa enggak? Coba siapa yang bisa jawab baik? Nggak tahu. Kan nggak tahu kapan. Nawal bagaimana jawab? Nggak tahu. Enggak tahu juga. Najwa? Tahu. Enggak tahu juga. Jadi jawabnya begini, dengarkan ya. Hari kiamat, kapan hari kiamat itu? Kan enggak tahu kita kapan hari kiamat, pastinya. Enggak jelas. Nah, kalau kita misalnya macam macam Opung atau Ustadz lah, sudah 68, masuk umur 68.
Kalau andai kata nanti 67 misalnya kiamat, Ustadz umur misalnya sampai 70, tentu bertemu. Tentu bertemu berantakan pertama itu sampai kedua. Nah, tapi kalau menjelang itu meninggal Ustadz, mungkin kamu pun sudah meninggal, nggak tahu lah. Ya, sudah meninggal semua, entah kapan kiamat itu lagi. Nah, itu jawabnya. Jadi kalau kita masih hidup, misalnya kiamat pertama itu terjadi, ya bertemu. Tapi kalau kita sudah mati, nggak bertemu. Cuma yang bertemunya nanti waktu berbangkit aja. Nah, waktu berbangkit, tiupan kedua baru bertemu. Orang tercengang itu, takut semuanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena ada itu zilzalah. Coba ingat enggak surat zilzalah itu? Najwa ingat surat zilzalah? Suratnya saja coba ingat zilzalah. Iza zulzilah, coba baca zalzalah atau zilzalah. Apa ayatnya? Iza zulzilatil, coba. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala insanu ma laha. itu ya, tunggu. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu, berkatalah orang, bunda, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini. Itu tiupan kedua itu. Maka orang takut semua. Keluarlah isi yang terkandung di bumi. Sebagian mengatakan isinya itu adalah isinya simpanan emas yang disimpan-simpan itu. Keluar semuanya. Keluar. Wa qalal insan malaha, malaha, malaha itu. Itu orang yang enggak mengaji. Kalau macam kita ini karena sudah mengaji, nanti begitu goncangan kedua, enggak heran lagi, wah ini kaji sama opung dulu ini, dalam Quran sudah sering dibaca. Gitu. Jadi harus rajinlah belajar bahasa ini, ini penting ini ya. Kalau hafal alhamdulillah, kalau apa, orang sekarang perlombaannya kan itu aja. Kita yang bukan itu aja, itu ya juga bagus, tapi ini juga ngerti kita ya. Jadi ini nanti pada hari ditiupkan sangkakala, maka kamu pun semuanya datang. Bagaimana datangnya? Berbondong-bondong. Takut semuanya. Datanglah malaikat mengatakan. Apa katanya? La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga yang janjikan. Maka itu maka baik-baik dari sekarang. Ya. Sekolahnya rajin, bikin PR, bikin pengetahuan rajin, sampai pokoknya juara terus, mengerti, sehingga bisa bekerja bagus, membuat amal soleh, baru. Hidup kita sebenarnya kan di akhirat sebenarnya nanti. Di dunia ini hanya alat untuk akhirat. Kalau kita baik, baik. Ini pelajaran kita masih satu ayat ini aja. Itu makanya ada jar majrur itu aja ya. Atau satu ayat lagi, ini Tira sama si Najwa. Satu ayat lagi coba baca siapa ini? Sapira, Sapira. Coba si Najwa membaca ini, Najwa. Ini yang nomor 2 ini, coba. Langsung aja lagi, tadi sudah taus ya. Wakadzabu bi ayatina kidzaba. Wakadzabu bi ayatina kidzaba. Coba. Yang merah ini berarti wajib kita tahu menguraikannya. Kalau yang hitam belum. Coba uraikan itu. Apa? Berapa kata? Apa itu? Coba menurut pengetahuan Najwa. Silakan. Apa itu? Enggak dapat. Pelajaran wajib ini, yang merah-merah ini wajib tahu ini. Bukan artinya yang Ustadz tanya, bentuk-bentuknya bisa kita mengurai. Coba Balkis, silakan Balkis, uraikan satu-satu. Jar majrur. Ya, uraikan satu-satu. Mana huruf jarnya? Bijar. Yang dijarkannya mana? Ayatina.
Sampai ke ayatina? Enggak ayati aja. Nawal perhatikan, Najwa perhatikan sampai ayati saja. Jadi bi huruf jar, yang dijarkannya, yang di bawah buatnya baris adalah ayati. Itu dia. Coba ini pertanyaan, ini bukan ke Balkis, untuk orang berdua ini. Silahkan coba Najwa dulu. Na itu sebagai apa dia? Bukan artinya ya, sebagai apa di na itu? Najwa. Sebagai Fungsinya. Kalau bentuknya itu kan kata ganti. Ingat pelajarannya? ingat. Tidak ada, dilempar ke Nawal. Silakan Nawal, jangan lari-lari Nawal. Yang tadi dipanggil. Tadi dipanggil. Dipanggil. Oh iyalah, coba ada. Coba ulang kembali. Coba Najwa, coba dengarkan Nawal dulu. Sekarang bi kan huruf jar. Yang dijarkan apa Nawal? Ayati. Ayati. Yang na itu bentuk katanya itu bentuk na. Na itu apa Nawal? Nah, itu kata benda. Iya, kata benda apa? Domir. Iya, kata benda domir. Bagus. Senang hati opung seperti itu. Pandai. Cuma fungsinya sebagai apa Nawal? Nah di situ. Menjelaskan ayati. Iya, apa namanya? Ingat kata ganti kalau bergandeng dengan kata benda ayati, dia sebagai apa namanya? Najwa. Coba Najwa. Dia kan kata ganti, tapi bergandeng dengan kata benda. Ayati itu kan kata benda, ada huruf jarnya bi. Enggak dapat? Coba Balkis, apa Balkis? Pelajaran sudah lewat itu, pelajaran dulu, pelajaran keberapa itu? Keempat. Lupa. Kata ganti melekat kepada kata benda. Menyatakan Kepemilikan. Ya. Kok lupa terus ya? Ini banyak kali makan kolak, mungkin nggak makan yang manis-manis, dimakan semut, tergigit. Jadi coba diuraikan, coba di huruf jar. Ayati yang dijarkan. Na menyatakan kepemilikan. Kalau artinya apa kira-kira itu? Kan 3 kata itu. Coba di dengan ayati. Ayati itu panjang sebenarnya itu ayati. Apa arti? Dengan ayat-ayat ya, dengan ayat-ayat, dalil-dalil, tanda-tanda, terus apa? Kami. Jadi kalau diartikan semua ada pakai terjemah. Coba ada pakai terjemah. Coba terjemahkan siapa? Balkis, silahkan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Coba lihat terjemahan. Ada. Sekolah maka terdapatlah beberapa pintu. Bukan itu. Wa kazzabu. Lihat ini karena nggak ada nomor ayatnya nih. Melompat-lompat di bawah. Oh, mana itu ya? Sudah jauh. Apa? 28 ayat 28. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Yang mendustakan yang mana itu kata-katanya? Bahasa Arabnya. Kazzabu. Dengan mana yang dengan? Hi.
Ayat-ayat mana? Ayatina. Jangan. Ayati. Oh, ayati. Nah, yang kami? Nah, Kalau kizaba? Kizaba ini kan sama seperti kazabu juga. Itu mau kasih penerjemah, dibuatnya benar-benar. Sebenarnya bukan benar, kalau lurus-lurus kita terjemahkan menurut teksnya, menurut kata-katanya, dan mendustakan mereka ini kan ini ya, dan mendustakan mereka dengan ayat-ayat kami, kizaba, baru diulang, benar-benar mendustakan. Jadi itu maka pakai benar-benar dia. Jadi dustakan sekali lagi. Jadi nanti itu kalau belajar bahasa sudah pola 26 atau 27 nanti. Ada namanya objek mutlak namanya. Kalau dibuat dari masdarnya, masdar kan macam mana lah Opung mau menceritakan. Kalau Opung ceritakan kan nggak terbuang percuma, berserak-serak. Kita belum belajar. Jadi ini fi'il madi, nanti ada fa'il, ada masdar dari kazaba. Ini dipakai, maka dia maf'ul mutlak, maka itu maka benar-benar. Jadi mereka mendustakan mereka dengan ayat-ayat kami, betul-betul mereka dustakan. Jadi betul-betul sengaja mereka dustakan. Maksud dustakan ayat itu, yang dimaksud ayat, ngerti nggak? Kita tutup pelajaran kita lagi. Yang dimaksud ayat siapa dapat? Ayo. ayat Al-Quran. Iya, yang ayat Quran itu apa maksudnya? Yang kata ayat. Apa artinya ayat? Jadi ayat terbagi dua ya. Ada ayat di dalam Al-Quran, ada ayat di luar Al-Quran, di alam. Gitu. Nah, yang dimaksud ayat, kalau nggak tahu, Nawal tahu? Enggak. Najwa? Enggak tahu. Enggak juga ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini bentuk banyak ini. Kalau satu kan ayah pakai tamar buta. Jadi yang dimaksud dengan ayat dalil-dalil, bukti-bukti, tanda-tanda bahwa ada Allah. Bahwa ada Tuhan, itu ayat. Jadi dalil-dalil dan bukti-bukti tanda ada Tuhan itu ayat. Misalnya macam kita inilah kan ada ini. Ini ayat. Berarti ada yang menjadikan. Misalnya matahari, bulan, air, sungai, udara, buah-buahan. Itu ayat. Semua ayat Allah. Jadi ayat ada di dalam Al-Quran, ada di luar Al-Quran. Seperti angin, hujan, itu pun ada disebut. Itulah ayat. Jadi mereka dustakan, nggak percaya mereka. Walaupun ada, nggak percaya. Nanti menderitalah hidup untuk selama-lamanya. Waktu ditiupkan sangkakala atau trompet itu mereka terkejut. Mau mati aja sudah takut. Ya, ini pelajaran yang hanya 2 ayat. Nanti kita sambung lagi ya. Begitu kalau sudah mengerti bahasa Arab Al-Quran. Jadi, Opung tekankan juga kepada Najwa, kalaupun misalnya kemarin nggak dapat juara, kecil pelajarannya, itu menghafal-hafal baru ya. Tapi itu pun bagus. Cuma pelajaran kita sudah istimewa ini, belajar bentuk-bentuk kata, jabatan kata, kemudian apa maksud ayat. Kan itu sebenarnya. Banyak Opung lihat, walaupun di Mesir sana, Opung lewat YouTube, banyak yang hafal. Tapi kalau ditanya, dia nggak ngerti juga. Ya. Mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa arinal hikmah wa taqwil. Baru doa jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita sambung wa kulla syai'in ya. Coba lihat di ayat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya.